Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deng Sundafa, NIM 1816030084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan organisasi dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Irda Yusra SEMSC sebagai dosen pembimbing dalam mata pelajaran ini. Baiklah, tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam materi. Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Walaupun suatu usaha dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Adapun fungsi manajemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Merupakan proses awal yang dilakukan untuk merencanakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Merupakan hal yang berkaitan dengan organisasi atau pembagian kelompok. Yang ketiga, actuating, pelaksanaan. Merupakan proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu controlling, pengawasan. Merupakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pada umumnya, setiap proyek yang relatif besar meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan proyek. Perencanaan proyek yang baik akan memiliki unsur berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mendefinisikan proyek. Yang ketiga, mencantumkan langkah utama untuk dilakukan. Yang keempat, jadwal waktu untuk penyelesaian. Dan kelima, analisis biaya atau manfaat. Yang selanjutnya yaitu penjadwalan proyek. Jadwal proyek ialah menentukan aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu di mana mereka harus dimunculkan. Yang ketiga, pengawasan proyek. Mengawasi atau mengendalikan proyek merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga proyek agar selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, kompensasi. Merupakan penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kelima, pengembangan karir. Merupakan gabungan dari peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang dan peran sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Yang keenam yaitu integrasi. Merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Yang ketujuh, pemeliharaan. Pihak manajemen harus terus berupaya untuk memelihara karyawannya dengan berbagai upaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa dihargai dalam perusahaan. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah seperti tibanya masa pensiun,
permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, atau pemecatan karena kesalahan yang dibuat. Poin yang keempat yaitu pengertian organisasi. Organisasi secara statis dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi garis atau lini merupakan organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya. Organisasi seperti ini merupakan bentuk organisasi secara kecil dengan sedikit jumlah karyawan. Dua, yaitu organisasi lini dan staf. Pada tipe organisasi ini, azas kesatuan komando tetap dipertahankan. Pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi ke unit bawahannya. Yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilakukan. Yang terakhir yaitu organisasi gabungan. Organisasi ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe organisasi di atas, yaitu lini, staf, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi biasa dan kompleks, maksudnya organisasi yang besar. Baiklah teman-teman, kurang lebih seperti itulah penjelasan dari saya mengenai aspek manajemen dan organisasi. Untuk kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.